Jemaat Tuhan yang dilimpahi dengan kemurahan anugerah dan kasih Tuhan. Puji Tuhan, pagi hari ini kita bertemu kembali di dalam anugerah kemurahan kasih Tuhan. Hari ini adalah minggu pertama di bulan yang baru. Hari ini juga dalam rangkaian doa prapaskah kita ada di hari yang kelima, Minggu 5 April tahun 2020, atau juga 6 hari menjelang hari perayaan Paskah. Jemaat kekasih Tuhan, pagi hari ini kita mau bersama-sama bersekutu dengan kuasa firman Tuhan. Firman yang sama yang telah menciptakan langit dan bumi ini. Firman yang berkuasa memelihara semua yang diciptakan. Firman yang sama yang hari ini berkenan untuk boleh ada tinggal di dalam kehidupan kita. Dan biar kehidupan yang Tuhan percayakan kita jalani hari-hari ini dan ke depan, biar kita tetap ada tinggal manunggal di dalam kuasa firman Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, mengutip dari apa yang firman Tuhan katakan dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 ayat 1 hingga ayat yang ke-7. Firman Tuhan berkata, 6 hari sebelum Paskah Yesus datang ke Betania, tempat tinggal Lazarus yang dibangkitkan Yesus dari antara orang mati. Di situ diadakan perjamuan untuk dia, dan Marta melayani. Sedang salah seorang yang turut makan dengan Yesus adalah Lazarus. Maka Maria mengambil setengah kati minyak narwastu murni yang mahal harganya, lalu meminyaki kaki Yesus dan menyekanya dengan rambutnya. Dan bau minyak semerbak di seluruh rumah itu. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia, berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Maka kata Yesus, "Biarkanlah dia melakukan hal ini mengingat hari penguburanku." Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, dari ayat firman Tuhan ini kita mau belajar untuk menemukan kebenaran-kebenaran kekal, kebenaran-kebenaran ilahi yang perlu kita kenakan dalam kehidupan kita. Kita perlu dalam menjalani hari kehidupan ini untuk mengisi waktu-waktu hidup ini dengan perkara-perkara yang memperkenankan hati Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, dalam waktu hidup manusia, Alkitab mengajarkan kepada kita berbicara tentang waktu hidup manusia itu ada 3 bagian yang setiap kita harus mengerti supaya apapun yang kita jalani dalam waktu hidup ini, kita akan menemukan yang namanya berkat-berkat ilahi itu terjadi dalam hidup kita. Bicara tentang waktu, Alkitab mengajarkan kepada kita dalam sebuah pengertian durasi atau lama panjangnya waktu hidup ini. Dan untuk durasi kehidupan ini, tidak ada satu manusia pun yang berkuasa menentukan kapan waktu itu berakhir. Durasi adalah sebuah kesempatan dalam kehidupan yang Tuhan tetapkan untuk kita menjalani dengan kita menemukan yang namanya sebuah kronologi.
atau peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam perjalanan hidup ini, di mana semuanya itu saling terkait. Kita tidak akan bisa mengingkari fakta bahwa apa yang kita jalani hari ini tidak terlepas dari apa yang telah kita lakukan hari kemarin. Sebaliknya, apa yang kita lakukan hari ini akan menentukan apa yang akan kita dapat di hari depan. Kekasih-kekasih Tuhan, waktu itu memang seperti jarum jam yang dia berputar pada tempatnya. Dan dia berulang kembali dari titik awal sampai pada titik akhir, dan dia kembali lagi mengawali dan mengakhiri. Demikianlah waktu perjalanan hidup manusia, di mana kita tidak pernah tahu kapan durasi itu berakhir. Kita tidak pernah tahu kapan waktu kehidupan kita yang sementara di dunia ini akan tiba sampai yang namanya penghujung. Tetapi dalam perjalanan hidup, bukan kita yang menentukan kapan akhir hidup kita, tetapi kita perlu mengisi waktu kehidupan itu. Dalam mengisi waktu kehidupan itu, ada peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita. Ada kesempatan-kesempatan yang sebenarnya tidak akan pernah terulang dua kali dalam hari umur hidup kita. Dan kita tahu bahwa setiap peristiwa yang terjadi itu terkait. Apa yang hari ini kita bisa raih, kita capai, itu tidak terlepas dari sebuah perjuangan kemarin yang sudah kita kerjakan. Dan kita perlu tahu bahwa hari esok kita, apa yang akan kita raih besok, keberhasilan, pencapaian kita untuk hari esok itu tidak terlepas dari apa yang hari ini kita lakukan. Dan waktu juga berbicara tentang yang namanya momentum Tuhan atau kairos, waktu perkenanan Tuhan. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10, firman Tuhan berkata, karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Kehidupan yang Tuhan masih percayakan kita jalani, ada waktu, baik itu durasi, baik itu kronologi, maupun itu kairos, adalah bagian dalam setiap kesempatan hidup yang Tuhan masih percayakan kita jalani. Dan Tuhan mau kita sebagai buatan Allah, kita yang dibuat dari debu tanah, dibentuk oleh Tuhan dan diberi nafas kehidupan, lalu lahirlah turunan demi turunan. Dari rahim ibu, tangan Tuhan membentuk kita, dan tangan Tuhan yang berkemurahan menjadikan kita sehingga kita menjadi makhluk yang hidup. Dan kita bersyukur bahwa dalam kehidupan kita ada sebuah anugerah di dalam Kristus Yesus. Kita diciptakan menjadi satu ciptaan yang baru. Kematian Kristus Yesus sudah kita pelajari di dalam rangkaian hari-hari yang kita sudah lalui. Bagaimana salib itu menjadi satu babak baru, kehidupan baru, ciptaan baru, yang tidak ada satu manusia pun bisa melakukannya. Tidak ada satu agama pun sanggup untuk mengerjakannya. Sebab menjadi ciptaan baru itu adalah karya dan anugerah yang dapat dikerjakan hanya oleh Allah Pencipta. Dan itu sudah dikerjakan bagi kita melalui sebuah karya Kristus Yesus di kayu salib. Oleh sebab itu, sebagai ciptaan yang baru di dalam Kristus Yesus, Allah sudah mempersiapkan pekerjaan baik sebelumnya. Dan pekerjaan baik yang sudah Allah persiapkan sebelumnya perlu untuk kita menemukan momentum dalam hidup kita untuk kita melakukannya. Itulah kairos, itulah waktu perkenanan Tuhan. Ada banyak hal yang baik yang bisa kita lakukan. Di dalam hidup pribadi kita bisa melakukan hal yang baik dengan kita menjaga kesehatan kita, pola hidup kita, pola makan kita. Semua itu baik untuk diri kita. Tetapi juga ada kesempatan kita melakukan apa yang baik bukan saja untuk diri kita, tapi kebaikan-kebaikan kita itu bisa menjadi berkat
dan menjadi kebahagiaan untuk orang lain. Baik itu untuk yang namanya rumah tangga kita, anak-anak kita. Sebagai orang tua, kita bekerja keras, kita berkorban untuk sebuah kebahagiaan dan masa depan anak-anak kita. Demikian juga sebagai makhluk sosial. Bagaimana kesempatan baik itu bisa kita lakukan untuk sesama kita. Itu adalah bagian dan kodrat hidup kita sebagai makhluk yang diciptakan Tuhan, sebagai pribadi yang terkait satu dengan yang lain. Ada begitu banyak perbuatan baik yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita. Tetapi firman Tuhan mengajarkan kepada kita, di dalam perkara-perkara yang baik yang kita bisa lakukan, kita perlu menemukan apa pekerjaan baik yang Allah persiapkan untuk kita. Kekasih-kekasih Tuhan, di dalam menjalani hari hidup yang Tuhan masih percayakan kita jalani, betapa pentingnya kita menemukan kairos, betapa penting kita menemukan waktu perkenanan Tuhan dalam kehidupan kita. Seperti ayat yang kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-12 tadi, bahwa dalam sebuah peristiwa Maria melakukan sesuatu yang begitu spesial, begitu luar biasa. Maria melakukan satu tindakan mempersiapkan kematian Tuhan, mempersiapkan penguburan Tuhan. Ada begitu banyak dalam kehidupan kita di dunia ini. Kita ini memperingati kematian seseorang, kita datang ke kubur, kita memberikan wangi-wangian, kita menaburkan bunga, dan itu yang kita lakukan. Tetapi kita melihat bahwa Maria mendapatkan kesempatan bukan setelah kematian Yesus, tapi sebelum kematian Yesus. Ia melakukan sesuatu yang secara manusia mungkin Maria tidak pernah menduga dan memikirkan hal itu. Tetapi apa yang dilakukan oleh Maria perlu kita pelajari. Itu dilakukan dan didorong oleh sebuah kekuatan kasih. Kasih itu akan memampukan kita melakukan sebuah peristiwa dalam kehidupan kita yang begitu luar biasa. Kasih seringkali memampukan kita melakukan apa yang kita pikir kita tidak bisa lakukan. Itulah kekuatan kasih, itulah kuasa kasih. Dan Maria yang didorong oleh kuasa kasih, dia melakukan satu perbuatan yang Alkitab menuliskan. Dia mempersiapkan kematian dari Tuhan Yesus Kristus. Dia mempersiapkan hari penguburan. Dan apa yang dilakukan oleh Maria? Dia memecahkan buli-buli yang berisi minyak narwastu. Diperkirakan harga dari minyak narwastu itu dikatakan kalau dijual dia bisa mencapai nilai 300 dinar. Jumlah yang begitu besar. Jumlah yang mungkin diperkirakan itu hasil pekerjaan seseorang dalam waktu 1 tahun. Gaji seseorang dalam 1 tahun. Penghasilan, keuntungan seseorang dalam 1 tahun. Itu sesuatu yang begitu besar. Tetapi itu menjadi sesuatu yang mudah untuk kita lakukan karena kuasa kasih. Dan Maria melakukan hal ini. Maria memecahkan buli-buli berisi minyak narwastu itu, dan buli-buli itu dicurahkan di kaki Yesus. Dan bukan saja itu dilakukan, minyak itu dicurahkan, tetapi Maria juga menyeka kaki Yesus itu dengan rambutnya. Wah, saudara kekasih di dalam Tuhan, dalam hari-hari hidup yang kita jalani, ada begitu banyak yang bisa kita lakukan. Tetapi tidak banyak sesuatu yang kita lakukan itu berdampak begitu besar bahkan kepada kekekalan. Inilah yang perlu kita perhatikan dalam sisa hidup yang Tuhan masih percayakan kita jalani. Di tengah setiap kesukaran, hambatan, kita selalu berjuang untuk kita menemukan sebuah kesempatan indah di mana untuk kita melakukan pekerjaan baik yang Allah sediakan bagi kita.
Mari kita fokus hidup kita bukan kepada masalah dan persoalan. Tapi mari kita fokuskan hidup kita pada setiap kesempatan emas yang Tuhan berikan kepada kita untuk kita mengerjakan dalam kehidupan kita. Ini adalah satu kebenaran yang perlu kita renungkan dalam menjalani hari hidup kita. Dengan berfokus kepada masalah, persoalan, seringkali justru membuat hari hidup kita menjadi berat. Hari yang sudah berat kadang makin menjadi berat lagi. Kalau fokus hidup kita itu kepada yang namanya persoalan-persoalan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, hari ini, di minggu yang pertama, di bulan yang baru, dalam rangkaian hari Prapaskah kita, 6 hari menjelang hari raya Paskah, Injil Yohanes 12 ayat 1 mengatakan 6 hari sebelum Paskah, Yesus datang ke Betania. Ia datang dalam satu kesempatan persekutuan di dalam sebuah rumah tangga, di mana ada Lazarus, seorang yang pernah mengalami anugerah Tuhan, di mana dia dibangkitkan Tuhan setelah 4 hari dia meninggal. Bersama dengan keluarganya Marta dan Maria. Demikian juga mari di dalam setiap persekutuan rumah tangga kita, izinkan Tuhan hadir di dalam persekutuan rumah tangga kita. Bersama dengan keluarga, bersama dengan anak, bersama dengan istri, bersama dengan suami. Mari kita akan membangun sebuah mezbah keluarga kita. Dan kita mau menghadirkan Tuhan ada dalam kehidupan kita. Dan kesempatan yang paling indah adalah waktu kita bisa mempersembahkan kehidupan kita di altar Tuhan, di mezbah Tuhan, menjadi satu persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Kalau Tuhan izinkan hari-hari ini kita tidak mengadakan ibadah sebagai ritual agama kita, berkumpul bersama-sama dalam sebuah gedung gereja, tetapi Tuhan izinkan untuk 2-3 minggu yang berlalu sampai hari ini, seakan-akan kita tidak bisa melakukan ritual ibadah agama kita. Kenapa? Karena ibadah yang sesungguhnya bukan ritual, tetapi ibadah yang sesungguhnya adalah sebuah kesempatan kita untuk kita datang kepada Tuhan dan kita membawa kehidupan kita, menaruh hidup kita di atas mezbah, menjadi satu korban persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Tuhan. Itulah ibadah yang sesungguhnya. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, hari ini dimanapun kita berada, dalam persekutuan rumah tangga kita, mari kita mau mengalami kehadiran Tuhan dalam hidup kita. Mari kita mau menemukan momentum penting dalam hidup kita. Yang pertama, kita membangun sebuah hubungan intim kita dengan Tuhan, dengan kita mempersembahkan hidup kita. Lalu yang kedua, mari kita memberikan hidup kita untuk kesempatan-kesempatan yang akan terjadi di depan kita. Bagaimana kita melakukan hal-hal yang baik kepada Tuhan. Saudara, apa yang baik kepada Tuhan itu harus kita nyatakan dalam sebuah tindakan nyata untuk sesama kita. Sebab hubungan kita dengan Tuhan itu dapat diukur, dapat dilihat bagaimana hubungan kita dengan sesama kita. Kasih kita kepada Tuhan itu bisa kita lihat dan kita bisa rasakan bagaimana kasih kita kepada sesama kita. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kesempatan yang indah yang Tuhan masih percayakan, kita mau menemukan yang namanya kairos Tuhan, waktu perkenanan Tuhan dalam hidup kita. Di dalam Efesus pasal yang ke-5 ayat yang ke-13 hingga yang ke-16 ya. Firman Tuhan berkata, tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada,
karena hari-hari ini adalah jahat. Dari ayat firman Tuhan di kitab Efesus pasal yang kelima ayat 13-16, kita akan coba memperhatikan secara detail satu persatu ayat firman Tuhan ini. Saya mulai dari ayat yang ke-16, lalu kita akan melihat ayat yang ke-15, ayat yang ke-14, dan ayat yang ke-13. Ya. Dimulai dengan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Kembali, bicara tentang waktu, bicara tentang durasi, bicara tentang kronologi, dan bicara tentang kairos. Kita masih punya kesempatan waktu yang ada ini. Firman Tuhan mengatakan hari-hari yang jahat itu telah tiba. Kita sedang hidup di dalam satu hari yang gelap, hari yang sukar. Tetapi kekasih-kekasih Tuhan, sekali lagi kita melihat bahwa firman Tuhan memberikan sebuah kepastian dan harapan. Kegelapan itu bukan untuk selama-lamanya. Kegelapan itu hanya bagian penting mendahului yang namanya terang. Terang itu akan memiliki nilai arti yang begitu lebih waktu kita berhasil melewati kegelapan. Oleh sebab itu, di tengah kegelapan dan kesukaran, mari pergunakan waktu yang ada. Mari kita menemukan yang namanya kairos Tuhan di dalam setiap kronologi hidup kita. Sebab durasi hidup kita, itu kita tidak tahu kapan dia berakhir. Pergunakanlah waktu yang ada. Perhatikan dengan seksama bagaimana kamu hidup. Perhatikan dengan seksama. Memberi perhatian yang lebih. Tidak membiarkan waktu ini berlalu dengan biasa-biasa saja. Tetapi pergunakan waktu yang berlalu ini untuk satu kesempatan yang terbaik. Kesempatan emas yang Tuhan masih berikan. Perhatikanlah dan sama bagaimana kamu hidup. Kekasih-kekasih Tuhan. Ini waktu yang Tuhan izinkan. Kita punya waktu banyak berurusan dengan yang namanya diri kita. Tetapi bukan untuk menyukakan diri kita. Kita menemukan satu rencana Tuhan untuk kita melakukan apa yang baik yang Tuhan kehendaki. Pekerjaan baik yang sebelumnya Tuhan persiapkan untuk kita lakukan dan kita hidup di dalamnya. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Ini membuat kehidupan kita akan kita isi dengan kehidupan yang bermakna, kehidupan yang memiliki nilai-nilai agung dan mulia. Kekasih-kekasih Tuhan, ayat 14 mengatakan, sebab itu dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Kita perlu bangun dari tidur rohani kita. Kita perlu bangun dari yang namanya bangkit dari kematian rohani kita. Kekasih-kekasih Tuhan, ada waktu panjang yang kita lewati hari-hari kemarin tanpa kita sadari. Kita terbuai di dalam sebuah tidur rohani kita. Kita masih beraktivitas, kita masih melakukan banyak kegiatan-kegiatan rohani. Tapi sebenarnya semua yang kita lakukan itu tidak didasari dan didorong oleh motivasi yang murni. Ada begitu mudah di dalam apa yang kita lakukan secara kegiatan rohani dalam tanda kutip, tapi di dalamnya itu didorong oleh motivasi yang tidak tulus. Ada motivasi keakuan, ada motivasi kita berbuat baik supaya kita mendapatkan sesuatu. Itu bukan sebuah ketulusan dari kasih. Itu adalah sebuah kepalsuan dari kasih. Dan kita tanpa sadar kita seringkali melakukannya. Seringkali kita berbuat baik, kita kecewa karena kita tidak menerima imbalan dan balasan. Kenapa? Karena kasih kita bukan kasih yang sesungguhnya yang Tuhan punya. Untuk itu mari kita mau bangun dari tidur rohani kita, ya. Dari semua motivasi-motivasi yang salah. Kekasih-kekasih Tuhan, mari dalam setiap kegiatan-kegiatan agamawi kita mau belajar memperhatikan dengan seksama motivasi-motivasi yang mendorong kita melakukan. Sebab dalam Korintus 13 mengatakan, segala sesuatu yang kita lakukan,
Kalau bukan karena kasih, itu tidak diperhitungkan oleh Tuhan. Itu adalah sia-sia. Betapa mudah dan sering kali kita lakukan. Saya sebagai seorang hamba Tuhan, gembala sidang, dapat terjebak dalam hal yang sama. Saya bisa melakukan semua rutinitas tanpa saya sadari bukan didorong oleh kasih. Saya bisa berkhotbah, saya bisa mengunjungi jemaat, saya bisa mendoakan. Tetapi kalau itu bukan didorong oleh kuasa kasih, kita terjebak di dalam sebuah kekristenan yang agamawi, yang palsu. Tidak mendatangkan kuasa kehidupan. Untuk itu kekasih-kekasih Tuhan, mari kita mau bangun dan kita mau bangkit dari antara orang mati. Kita mau menikmati kuasa kehidupan yang digerakkan oleh kasih ilahi. Itu akan mewarnai hari-hari hidup kita. Itu akan membuat hari-hari hidup yang berat dan gelap ini akan menjadi bermakna dan indah. Karena kuasa kebangkitan Kristus itu boleh terjadi di dalam hidup kita melalui persekutuan kita dengan salib. Ayat yang 13 selanjutnya mengatakan, segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Mari saudara kekasih di dalam Tuhan, biar kiranya terang Tuhan, terang yang bersumber dari salib, terang kemuliaan Kristus itu mulai menelanjangi setiap kegelapan di dalam kita. Sehingga terang itu akan membuat semuanya yang gelap, semuanya yang palsu, semuanya yang kita lakukan yang tidak berkenan kepada Tuhan, itu akan diterangi, itu akan ditanggalkan. Dan kita akan mengenakan sebuah kehidupan ilahi, di mana terang kemuliaan Kristus itu makin bercahaya dalam kehidupan kita. Kekasih-kekasih Tuhan, biar kiranya renungan firman Tuhan hari ini menolong kita untuk kita menjalani hari hidup kita, waktu hidup yang Tuhan masih percayakan. Kita boleh menemukan yang namanya durasi hidup kita itu akan berakhir, dan kita akan menemukan sebuah kesempatan, yaitu waktu Tuhan di dalam setiap kronologi kehidupan kita. Kita akan menemukan waktu perkenanan Tuhan. Kita melakukan apa yang baik dalam kehidupan kita kepada Tuhan, dan itu bisa dinikmati dan dirasakan oleh sesama kita. Kasih kita itu boleh kita nyatakan kepada sesama kita dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan memberkati dan menolong kita dalam menjalani hari-hari hidup yang kita sadari bukan untuk selamanya. Waktu hidup akan berakhir, tapi sebelum akhir waktu itu tiba, kita boleh menemukan yang namanya kairos Tuhan, waktu perkenanan Tuhan. Jemaat Tuhan, mari kita izinkan kuasa firman itu manunggal di dalam kita, dan biar hidup kita ada tinggal dan manunggal dalam kuasa firman. Sebab segala sesuatu akan berlalu, tapi firman Tuhan akan tetap untuk selama-lamanya. Biar hidup kita akan tetap tinggal di dalam kuasa firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan, kita mau menjalani hari hidup kita di dalam anugerah dan kemurahan Tuhan. Firman Tuhan ada bersama kita.